masuknya yang ke Rawah nanti saya kasih jadwal juga sudah tidak tahu. Nah kalau kita tadi terangkan area masjid itu saya ulang kembali menegaskan. Jadi dari menara yang ini paling depan sebelah kanan dekat kubah hijau ditarik sampai dengan ke kubah putih itu area masjid awal. Kemudian menuju ke utara ada satu pintu luasan tahun 7 Hijrah di Abu Taibah yang setelah perang Taibah. Kiri sedikit lagi ada menara masjid luasan di arah Umar bin Khattab dan kemudian sampai di arah Utsman bin Affan perluasannya sampai ke arah yang kalau kita ada luar tuh ya yang terbuka ke atas tuh ya. Nah terus di depannya kan ada ruangan yang ada tulisan atas itu sahabat-sahabat Nabi itu Umar, Utsman kan Abu Hurairah ya. Terus di dalamnya dalam lampu manik-manik. Nah itu sampai segitu di eranya Utsman bin Affan. Nanti di eranya Umar bin Abdul Aziz teruskan ke belakang sampai Utsman itu sampai yang kebuka ke ujungnya. Dulu yang kebuka itu beberapa sahabat Nabi, belakangnya nanti Abdullah bin Mas'ud. Geser dikit kami dari ujung yang paling terbuka itu ujungnya maju dikit itu Ummu Habibah. Ya, jadi banyak sahabat Nabi sebelah sana. Geser ke sebelah sini. Nah, sebelum masuk ke sana karena kita akan lewatin, saya mau terangin yang ini dulu. Jadi ketika Unta Nabi itu di sana di rumah ya, tempat jadi masjid, ada ibu Nabi, kan belum jadi kan? Nah, Nabi nginep di mana sampai itu jadi? Dan 5 sahabat ya. 5 sahabat siapa? Nah, dengan namanya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari. Rumahnya di mana? Kan? Sana Jabal Bayt. Yang sekarang kita berada tempat ini kurang lebih lah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari di sini. Ini geser kalau itu Baqi sebelah sini. Jadi di sini tuh ada sahabat Khalifah bagaimana Khalifah itu mana buatnya? Tapi hadisnya viral kita dan Said Sabiq menulis kita namanya Al-Qaidah Islamiyah. Salah satu yang dicantumkan hadis Ali. Jika ditanya ya Khalifah kaifa asbah? Khalifah bagaimana kabar? Kata beliau asbahtu mu'minan haqqan. Dia adalah saya merasakan jadi mukmin yang sejati, bisa beriman yang sejati. Apa tandanya? Saya kalau lihat ke langit seakan-akan lihat pintu surga terbuka kan. Ya? Dan saya merasakan nikmat Allah. Artinya apa? Maksudnya dia merasakan keimanan seluruh energinya itu dicurahkan untuk kepentingan akhirat. Soal pandangannya itu untuk akhirat, kerjanya untuk ibadah. Dunianya dapat ikut juga, buktinya punya rumah kan. Gitu. Tapi semua kegiatannya tertuju untuk Allah. Jadi kalau keikhlasan itu melekat pada diri kita, semua pekerjaan itu lancar. Jadi dunia dapat, akhirat lebih lain. Nah, jadi ini kurang lebih di sini Harithah agak sebelah pojok. Kesini itu Al Hasan, rumahnya Hasan. Nah jadi saat cucu Nabi yang viral itu dua Al Hasan dan Husain itu. Konon dalam salah satu riwayat disebutkan kalau sudah sore itu kalau ada asar itu suka diajak main-main oleh Nabi ke Awali nanti. Yang Awali itu arah sini. Jadi kalau di situ rumah kakeknya ngajak cucunya jalan-jalan ke sini. Yang kelak ini jadi area rumahnya Harithah. Kemudian di situ yang ada kurang lebih inilah yang kita lihat ini Abu Ayyub Al-Ansari ini. Nah, terus Abu Ayyub Al-Ansari tahu nggak rumahnya? Bentuknya gimana? Dua lantai. Jadi bentuknya 2 lantai. Jadi kaya boleh. Ya, kaya boleh mau 2 lantai silakan, 3 lantai silakan, tapi terisi. Tapi fungsional. Ya, maka ketika masuk, Nabi memilih di bawah. Saya di bawah aja kata Nabi itu. Ya Rasulullah, aku malu katanya kan, engkau Nabi kedudukan tinggi masa aku yang di atas kan? Kami di atas. Oh enggak. Ya, ini kalimatnya bagus sekali. Inna arfaqal bina kan? Wa ghasyana bina, dan tempat yang menurut kami itu kata Nabi SAW itu tawadu sekali ya, lebih melembutkan, kemudian lebih ternaungi. Justru ketika engkau di atas engkau memuliakan kami karena engkau menaungi kami kan di bawah. Jadi tawadunya itu begitu tuh ya, makanya kita merasakan lebih nyaman di bawah kata Nabi. Ya udah akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari di atas tapi di bawah nunggu sampai ini selesai. Jelas ya. Nah kemudian kesananya Baqi', jadi hampir semua sahabat Nabi termasuk istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikuburkan di sana. Lebih 10.000 orang. Karena Nabi semua sahabatnya 12.000 ya. Dari awal sampai akhir Nabi Muhammad hampir disepakati oleh ahli sejarah. Di sana Baqi', kita sekarang akan bergerak ke arah rumahnya Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Saya sambil jalan karena ini akan ke arah tempat kita pulang, jalur ke sana, dan kita telah selesaikan area yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, satu hal lagi yang terakhir. Bapak Ibu lihat sini arah saya.
ke depan. Ada kubah hijau kan? Iya. Iya. Nah, searah kubah itu tiang lampu yang paling kanan. Ya, saya ke depan sebentar. Izin. Nah. Lihat tuh dia. Iya. Jangan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, itu adalah rumah yang dibangunkan dulu posisinya untuk anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Ulang ya, namanya siapa? Abdullah bin Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu Umar. Jadi kisahnya begini. Pernah dengar Ibnu Abbas? Radhiyallahu ta'ala anhu ya? Ibnu Abbas itu kan dari kecil di Mekah. Jadi dititipin agak mundur dikit supaya kan. Ibnu Abbas itu radhiyallahu ta'ala anhu, terus sejak kecil dititipkan di majelis Nabi. Nanti kalau pas kita ke Mekah, saya tunjukin tempat di mana rumahnya Abbas yang mendidik anaknya juga dekat rumah Aqam bin Abi Aqam. Karena udah dekat dengan Nabi, belajar dari Nabi sejak kecil, Umar ngelihat Abbas kan sibuk juga kayak saya gitu kan. Intinya pergi niaga dan sebagainya, tapi bisa menjadikan anak bungsunya diinvestasikan untuk belajar ke Nabi sampai didoain oleh Nabi. Allah faqihu fiddin wa alim bacarin. Maka visinya tuh hebat. Anak saya pun yang kecil harus seperti anaknya Abbas. Maka ketika nggak punya peluang di Mekah, beliau sudah ngapling di sini di Madinah. Jadi persis ketika anak Abbas menunggunya di majlis Nabi, anak saya akan menunggu Nabi sejak keluar dari rumahnya. Masya Allah. Maka dibikinkanlah rumah yang langsung menghadap ke rumah Nabi. Jadi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu belajarnya di majlis Nabi, ya kan? Dapat ilmu sebagainya. Anaknya Umar disiapkan oleh bapaknya sejak Nabinya keluar rumah, dia harus sudah belajar bagaimana jalannya Nabi, nengoknya Nabi sampai ke majlisnya Nabi. Makanya nanti hasilnya apa? Hasilnya Abdullah bin Abbas hafal 2000 hadis. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab hafal kurang lebih 2800 hadis. Masya Allah.